Diana kecil sedang mengikuti suatu perlombaan ketangkasan di Kepulauan Amazon, di mana hanya Diana saja yang paling muda di antara peserta lainnya. Mari kita lihat bagaimana si Diana kecil ini beraksi. Tiba-tiba saat Diana memacu kudanya, dia terjatuh karena tersangkut sebatang pohon. Lalu, diam-diam Diana mengambil jalan pintas untuk mengejar kudanya, dan dia mampu mengejar peserta lainnya. Sang Diana kecil pun mendekati garis finish, namun sayang, bibinya yaitu Antiop mencegah dia untuk menang karena si Diana kecil ini melakukan kecurangan. Sang ibu yaitu Hippolyta memberikan semangat kepadanya. Cerita tadi adalah awal dari sebuah film Wonder Woman 84 yang akan Bang Centong ringkas. Nah, teman-teman siap-siap ya. Yuk kita mulai dengan intronya dulu. Dari Sabang sampai Merauke, langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Jarum coklat. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Film ini berlatar belakang tahun 1984. Di suatu kota yang dimana sang Wonder Woman yaitu Diana Prince tinggal, dia seringkali menyelamatkan para warga di kota tersebut. Tiba-tiba di sebuah mall terjadi sebuah perampokan toko emas. Namun perampok-perampok tersebut tidak sedang mengincar emasnya. Mereka mengincar barang-barang langka yang berada di belakang toko emas tersebut. Pencuri-pencuri tersebut berhasil dilumpuhkan oleh, ya betul, Diana Prince yaitu sang Wonder Woman. Di tempat tinggal Diana, ternyata dia masih menyimpan banyak barang-barang kenangan tentang Steve Trevor, yaitu kekasihnya yang meninggal terkena bom pada saat menerbangkan sebuah pesawat. Diana bekerja di sebuah museum sebagai arkeolog dan dia bertemu dengan seorang pegawai baru, yaitu seorang gemologi. Dia adalah Barbara Minerva. Di mana Barbara dipanggil ke museum tersebut untuk menyelidiki beberapa artefak hasil dari pencurian yang terjadi di mall kemarin. Ada salah satu artefak yang membuat Diana tertarik untuk melihatnya, yaitu batu yang disebut sitrin oleh Barbara. Dan batu artefak itu bertuliskan, mereka pun berbincang saat menjelang makan malam. Pada saat Barbara ingin balik ke kantornya, dia diganggu oleh seorang pemabuk. Lalu tiba-tiba saja Diana datang menolongnya dan Barbara pun terkesan oleh sosok Diana tersebut. Sesampai di kantornya, Barbara masih teringat oleh kejadian yang tadi sore ia alami. Dan pada saat itu juga dia memegang batu artefak yang tadi dia sedang selidiki. Dan dia mengucapkan seperti, Barbara pun tertidur di kantornya sampai pagi, dan pada pagi harinya dia belum menyadari bahwa telah terjadi perubahan yang besar terhadap dirinya. Datanglah seorang pria bernama Max Lord. Dia adalah seorang pembawa acara TV di bidang perminyakan di kota tersebut. Max Lord pun melihat artefak batu tersebut. Di kantornya Max Lord, ternyata kantornya sudah mau hampir bangkrut
Dan di sana hadir anaknya yaitu Alistar dan ayahnya. Dan ternyata Max Lord itu memiliki banyak hutang di mana-mana termasuk kepada ayahnya. Namun Max Lord itu sangat menyayangi anaknya Alistar. Di museum, ternyata Diana menemukan sebuah nota yang ternyata artefak tersebut akan dijual kepada Max Lord. Dan Diana ingin menemui Max Lord di acara keanggotaan museum nanti malam. Malam harinya, Diana pun menghadiri acara tersebut. Dia berniat untuk menemui Max Lord. Namun sayang, yang dia temui malah seseorang pria yang dia tidak mengenali, namun pria tersebut sangat mengenal Diana. Barbara pun hadir di acara tersebut. Max Lord langsung mendekati Barbara dan mengajak ke kantornya. Di dalam kantor Barbara, Max Lord berusaha terus merayu Barbara. Dan akhirnya, ya wanita gitu ya, kena rayu pria di rayuan gombil, ya udah. Si Barbara pun kena rayu dan akhirnya artefak tersebut dipinjamlah oleh Max Lord, ya diberikanlah sama Barbara. Dan ternyata laki-laki tersebut adalah Steve Trevor, kekasihnya yang telah meninggal 70 tahun yang lalu. Namun entah kenapa, hanya arwahnya saja yang masuk ke dalam tubuh seseorang, sehingga Diana tidak bisa mengenalinya. Max Lord yang telah mendapatkan artefak tersebut, dia langsung membuat sebuah harapan besar, yang ternyata dia mengetahui bahwa jika seseorang memegang artefak tersebut dan dia membuat suatu keinginan, maka keinginan pun akan tercapai. Max Lord pun mengucapkan sebuah permintaan. Be you the dream. Keesokan paginya di tempat Barbara, dia menyadari bahwa terjadi perubahan besar terhadap dirinya. Dia semakin kuat, dia semakin, ya kita lihatlah itu seperti apa. Di kantor ayahnya Max Lord, yaitu Simon, Max Lord berusaha untuk merayu ayahnya agar mengucapkan sebuah keinginan. Dan keinginan itu pun tercapai. Namun, itu adalah rencana jahatnya Max Lord. Dan tiba-tiba saja kantor Black Gold, yaitu pemiliknya Max Lord, menjadi ramai karena minyaknya melonjak pesat dan dibeli oleh para investor di luar. Diana pun sudah mengetahui bahwa artefak tersebut, aduh tukang roti lagi, aduh ada lagi kemarin tukang bakso, sekarang tukang roti. Nice. Ya udahlah, itulah pokoknya intinya si Diana ini udah mengetahui bahwa artefaknya itu dipinjemin ke Max Lord sama Barbara. Nah sekarang si Diana ini ngejar Max Lord supaya mengembalikan artefak tersebut. Nah gitu deh. Dan Diana pun menemukan batu tersebut yang sudah berubah menjadi debu. Disinilah Diana menyadari bahwa kenapa Steve Trevor bisa kembali. Ternyata Diana pernah memegang batu tersebut dan membayangkan supaya Steve Trevor bisa kembali kepadanya. Steve Trevor pun menemukan sebuah potongan tiket yang dikatakan di situ bahwa Max Lord akan berangkat ke Kairo pada hari ini. Mereka pun berangkat ke Kairo dengan menggunakan pesawat jet tempur yang dikemudikan oleh si Steve Trevor. Bingung sih sebenarnya itu pesawat tempur dari mana. Ya tapi udahlah, namanya film kan, tiba-tiba ada. Max Lord ternyata ke Kairo ingin menemui seorang pengusaha minyak di sana. Max Lord hanya ingin pengusaha tersebut mengucapkan sebuah keinginan. Setelah keinginannya tercapai, Max Lord pun mengambil seluruh minyak yang ia miliki dan seluruh pengawal yang ia miliki. Di tengah perjalanan, iring-iringan Max Lord bertemu dengan Diana dan Steve Trevor. Disinilah terjadi ketegangan dan kejar-kejaran antara Diana dan Max Lord.
Tapi Max Lord berhasil lolos. Selanjutnya, Max Lord menemui Presiden Amerika Serikat. Ya, tahulah, setiap dia menemui seseorang, pasti dia berharap supaya orang tersebut membuat sebuah keinginan. Diana dan Steve Trevor pun mengetahui hal tersebut. Dia pun langsung menuju ke istana presiden. Nah, dia di sana dia bertemu dengan rekannya yang bernama Cole. Cole, iya itu si Cole. Ya udahlah, si Cole aja lah, udah si Cole. Max Lord pun berhasil merayu Presiden Amerika, dan Presiden Amerika berhasil membuat sebuah keinginan ya yang lumayan dahsyat ya. Lalu Max Lord pun melihat sebuah gambar, yaitu satelit siaran global, di mana Amerika Serikat mempunyai sebuah satelit yang dapat meretas seluruh jaringan TV internasional dunia. Max Lord pun ingin menguasai satelit tersebut. Pada saat Max Lord ingin meninggalkan kantor presiden, dia dihadang oleh Wonder Woman. Pada saat Max Lord akan ditangkap oleh Wonder Woman dan Steve Trevor, tiba-tiba datanglah Barbara yang langsung memukul mereka berdua. Disinilah Diana menyadari bahwa Barbara memiliki kekuatan yang hampir mirip dengan dirinya. Max Lord pun berhasil lolos atas pertolongan Barbara. Dunia pun semakin kacau oleh permintaan sang presiden Amerika tersebut. Disinilah Diana menyadari bahwa jika keinginannya supaya Steve selalu bersamanya, maka kekuatannya akan melemah. Dan Diana pun pergi meninggalkan Steve Trevor. Diana pun langsung mengejar Max Lord dan Barbara. Di kantor penyiaran satelit itu, Max Lord membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menyiarkan kepada seluruh orang di dunia agar membuat keinginannya masing-masing. Diana pun datang dengan menggunakan pakaian prajurit khas suku Amazon. Lalu tiba-tiba seekor makhluk berbentuk cita menyerang Diana. Yang ternyata itu adalah Barbara yang dirubah oleh Max Lord menjadi seekor cita. Diana pun sempat kewalahan menghadapi Barbara yang telah berubah menjadi seekor cita. Akhirnya Diana mampu melumpuhkan Barbara. Dan Diana pun berusaha untuk menghentikan siarannya Max Lord. Dan pada saat Max Lord tetap melakukan siaran tersebut, Diana mengucapkan sebuah kata-kata, dan ternyata kaki Max Lord sudah terikat cambuknya Diana. Sehingga apa yang diucapkan Diana terdengar oleh seluruh orang di dunia ini. Max Lord pun melihat anaknya yang akan mati terserang oleh rudal nuklir. Disinilah Max Lord sadar bahwa tidak semua keinginannya dapat tercapai. Dan seluruh orang di dunia pun meninggalkan keinginan mereka. Akhirnya pun dunia kembali menjadi damai.